Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kami termasuk di kota Allah taala. Sawa pamasi mibinga Allah taala sehingga maleto hadir di majelis ilmu. Kemudian salawat anak salam dikirimkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menguari tenggan nana yaitu membaca salawat, termasuk itu wilalan di rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika masuk surga nanti kita masuk surganya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingganana tamalabina Allah Subhanahu wa taala, karena sesuai dengan apa ia pura dipatanda di pertemuan sebelumnya. Jadi di bongi kita akan membahas masalah zakat. Jadi persiapkan memang nih otak untuk pusing, karena memang zakat ini ya agak pusing-pusing sedikit. Jadi ibu-ibu pas tapak minta lihat lah, jadi pikir kayak contoh ini. Ya, jadi dengar saja. Muak male palakan dipaham, alhamdulillah. Muak ande malah dipaham, terpajarin apa dialah. Ya, terpa ilmu laduni mitama. Ya. Jadi memang zakat ini butuh semacam analisa. Ya, tomat apa di sana matematika, ya, baru bisa. Ya. Sedangkan saya ini matematika ya 50%. Ya. Jadi kita mulai dari yang termudah dulu, yang paling mudah. Ya, tidak usah diurut. Karena ia pura dibahas masalah zakat. Jadi siapa itu harta wajib disakati, dia siapa 6. Ada 6 harta yang wajib disakati. Yang pertama ada binatang ternak, yang kedua dia disanga nakodai, emas dan perak. Yang ketiga dia disanga tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman. Yang keempat dia disanga berdagang, jual beli. Yang kelima dia disanga zakatna harta temuan. Yang keenam dia disanga zakatna tambang. Tapi di bongi kita hanya membahas yang memang diperlukan. Karena anda tuh dia minta ini bos-bos tambang jadi. Saya tidak melihat di sini ada wajah-wajah bos-bos tambang, jadi tidak usah dibahas. Seandainya misal Mas Reval jadi bos tambang, saingannya Haji Isam, ya baru kita bahas masalah zakat. Tapi jangan lupa menyumbang ke pondok. Dari saya lihat di sini tidak ada di sini. Ya, bos-bos tambang, dan juga mungkin di sini kita jarang menemukan harta karun. Apa anda tuh kalau nggak masyai. Beda beberapa orang itu ada memang dia hobinya dia lama masyai harta yang tertimbun. Nah, itu ada beberapa hobi itu. Dan di sini mungkin tidak ada. Jadi yang kita bahas di sini cukup yaitu binatang ternak. Karena rata-rata di ini, apalagi di Panyapa, rata-rata mau piara ternak. Kemudian bulawang, ya, karena mungkin dia tuh bola otak diboyang, dia nak sampai bola otak diboyang, ya. Kemudian dia tuh di sana pare, nah ini juga perlu dibahas, ada yang namanya sawah. Kemudian yang keempat jual beli, ya mungkin di sini juga ada yang aktivitasnya tiap pagi itu jual beli, baik online, baik grosir ataupun eceran, itu semua termasuk. Jadi kita mulai dari yang termudah dulu. Yang paling mudah itu cara menghitungnya adalah zakat tanam-tanaman atau zakatna resa atau baras. Ini yang paling mudah. Ya. Jadi ia apa misalnya zakat tumbuh-tumbuhan atau baras atau resa sanggak misal natapak dia andan dia haulna. Jadi tidak ada tahun. Anda mau uang tiap tahun, tapi per misal muak na lambik mi kadarna satengan di wajib mi pasu sakana. Jadi misal muak panen pertama ande lambik,
anak panen kedua lambi dari pasti gabung nih karena beda memang. Jadi satu kali panen ya temu tiang. Jadi kalaupun nak sampai dok kadarna dia nak sampai dok nisabna ya dipasuli sakana. Kalau memang tidak sampai di panen pertama, anda pasti gabung. Nah itu, ya, ini harus didengar ini, ya, yang ada sawahnya. Ya. Muak nisabna baras, yaitu 815 kilo, 758 gram. Ya, itu 815 kilo, 758 gram. Itu nisabnya beras. Jadi batuannya muak nalambi di 815 kilo lebihnya itu 758 kilo gram, maka wajib dipasung sakana. Itu kalau beras, bentuknya beras. Anda mau dia putihnya, batuannya pura bina papri. Adapun yang berbentuk pare, bentuk padi, itu nisabnya 1 ton 631 kilo. 1 ton 631 kilo. Nah, kemudian seapa dipasung? Seapa dipasung dia? Jadi dikalkulasi dulu. Ini sawahnya ini galuta pakai biaya apa tidak? Pakai ya, rata-rata ditik pakai biaya pengairan, pupuk dan sebagainya. Nah, makanya kalau pakai biaya kayak pengairan itu, maka yang dikeluarkan cuma 5%. Sama 5%. Sedangkan muak galung matadai waiburan, batuan apa? Ada memang sawah itu untuk air hujan, itu yang dikeluarkan sebanyak 10%. Itu. Jadi muak pakai biaya berapa persen? 5 dari misalnya itu. Muak ane pakai biaya 10%. Jadi contoh, saya kasih contoh. Ya, dia tahu sama anak ikaco. Nah, ini kacau dia hadir. Ya. Contoh saja. Dia galungna ikaco dia. Panen hasil daripada parena dia sebanyak 2 ton. Berarti 2 ton sampai apa tidak? Sampai. Karena tadi cuma 1 ton 631 kilo. Jadi 2 ton atau sama dengan 200 kilo. Ya, 200 kilogram. Ya. Muak pakai biaya, maka yang dikeluarkan tadi berapa? 5%. Jadi 2 ton diambil 5% atau 2000 kilogram diambil 5% sama dengan 100 kilo atau 1 kuintal. Jadi dari 20 karung itu, yang setiap karungnya itu adalah 100 kilo ada 20 karung, yang dikeluarkan cuma 1 karung atau 100 kilo. Jadi 2000 dari 2000 kilo yang dikeluarkan cuma 100 kilo. Itu sedikit, itu tidak banyak, ya. Sedangkan kalau dia tadi pakai apa, tidak pakai biaya, berarti berapa persen? 10%. Ya, maka yang dikeluarkan adalah 200. Nah begitu. Ya ini gampang ini. Ya. Kalau menghitung beras gampang. Padi. Sedangkan beras, ini beras. Kita kasih contoh Hasbi. Hasbi ini punya sawah, dia galuna. Ya. Natarime mapacinna dio baras sebanyak 1,5 ton. Wah. Sekarang itu kalau beras 1 kuintal itu 1.200.000. Berarti kalau 1,5 ton ya sudah berjuta-juta. Ya. Jadi dia panen beras 1,5 ton atau sama dengan 1.500 kilogram. Nah, jadi dilihat lagi, muak pakai biaya galungna berapa persen? 5 kalau pakai biaya. Maka 1.500 kilogram dibagi 5%, batuannya diambil 5%, yang dikeluarkan dari berasnya hanya 75
kilogram, tidak sampai 1 kuintal. Ya, dari 1,5 ton cuma diminta zakatnya 75 kilogram. Banyak apa sedikit itu? Sedikit. Dari 1,5 ton, dari 1.500 kilogram itu cuma diambil 75, bukan 750. 75 kilogram. Itu kalau tidak pakai biaya. Kalau pakai biaya. Adapun muak galunna matadai wai urang, berapa yang diambil? 10%. Berarti kalau 10% dari 1.500 kilo, maka yang diambil cuma 150 kilogram. Nah itu. Atau 1,5 kuintal. Nah itu. Jadi tidak banyak saja. Ya itu saja yang diambil dalam zakat. Jadi intinya seperti ini. Kalau sudah sampai nisabnya, ya, maka dilihat muak memakai biaya galunna 5%. Tapi muak anda memakai biaya 10% itu saja. Ya. Nah, tidak banyak-banyak. Nah, begitu. Nah, kemudian kita beralih ke zakat emas dan perak. Ini berlaku bagi yang menyimpan emas, ya, yang suka menyimpan emas, dia beli disimpan, tidak juga diperjualbelikan. Maka itu nanti dikeluarkan zakatnya tiap tahun. Mengapa dok nasangan nang buruk tak ya dok bulawan, walaupun sangat disimpan, tak wajib dipasu zakatnya, karena namanya emas itu semakin hari semakin apa? Semakin mahal, ibarat barang. Ya. Jadi kalau ada hobi simpan emas, ya, kalau ada hobi simpan emas, ya, maka muak nalambi 77,5 gram, ya, wajib napasu apa? 2,5% setiap tahun itu. Ya. 2,5%. Berarti andai kata dia tahu masih simpan bulawang 5 kilo. Sugi-sugi dia. 5 kilo, 500 kilogram dia punya emas di kamar, disimpan. Dalam 1 tahun berapa zakatnya itu? Kalau diambil 2,5%, yaitu 125 gram dikeluarkan dari emasnya. Ini yang simpan. Beda kalau misal dia tua ini mau pakai bulawan, tapi selama tidak apa lagi berlebih-lebihan. Siapa dia batasannya berlebih-lebihan? Muak dia cuma pakai aksesoris lebih daripada 750 gram. Bayangkan itu dia pakai emas lambang apa siala, emas mitose di alawina 750 gram. Itu tidak apa? Itu masih boleh ya. Tapi kalau sudah lebih 750 gram itu sudah haram. Maka yang haram itu andai kata ia haramnya di nalambi gina 77,5 gram, maka dikeluarkan zakatnya yang haram. Tapi yang halalnya itu 750 itu tidak diganggu. Ya, nah begitu. Jadi dikeluarkan 2,5%. Nah itu zakat dari emas dan perak. Kemudian kita hitung-hitung lagi kambing. Menghitung foto BK dia. Menghitung BK, onta, anak sapi. Ya. Ini siapa tahu ya, kita belum tahu ini. Siapa tahu di sini di depan ada jadi bos sapi, ada bosnya sapi. Dia punya banyak sapi. Nah, maksudnya begitu. Ya, atau punya banyak kambing. Ya. Kita mulai dari onta dulu. Siapa tahu di sini ada juga bosnya onta nanti insya Allah. Ya. Nah, kita mulai dari onta dulu. Ya. Dia ada onta muak dia tahu dia 5 ontana. Jadi hewan ini ada nisabnya, ada tahunnya. Jadi nanti dikeluarkan di akhir tahun. Nah, lebih pas 1 tahun baru keluar. Itu pun ada nisabnya, ada takarannya. Jadi muak dia 5 ontata. Wajib mapasung mesa BK 1 tahun itu. Mesa BK. Apakah BK umur 1 tahun? Apakah BK
umur 2 tahun atau domba umur 1 tahun. Itu dipasung dia. Jadi kalau kita pelihara onta, misal di awal tahun di bulan Muharram kita beli onta 5, ya, atau beli 2 dulu. Pas sampai di akhir tahun onta kita sampai 5 ekor, maka nanti di bulan Zulhijjah dikeluarkan berapa? 1 ekor kambing. Dikeluarkan 1 ekor kambing, begitu. Kalau sampai 10 ekor dia punya onta, lambi 10 ekor, ya, napune ontana, maka dikeluarkan 2 ekor kambing dalam 1 tahun itu. 15 ekor onta, 3 ekor kambing. 20 onta, 4 ekor kambing. Nanti kalau sudah sampai di 25 baru mengeluarkan onta tapi yang berumur 1 tahun. Ya kan tadi tiga nak beke. Mu ada lambi ni 25 lelo ontana, maka setiap tahun itu dikeluarkan apa? 1 ekor onta berumur 1 tahun. Ya. Kalau sampai 36 ekor, ya, nah ini panjang ini. Sampai 36 ekor ontanya, maka ketika sampai akhir tahun yang dikeluarkan onta berumur 2 tahun. Ya. Kalau sampai 46 ekor, maka yang dikeluarkan di akhir tahun adalah onta berumur 3 tahun. 3 tahun. Nah, 3 tahun. Ya. Ya begini 3 ya. Kan begini. Kalau sampai 61 ekor, maka dikeluarkan di akhir tahun sebanyak pusingnya ibu-ibu ya. Sebanyak 4 ekor 1 ekor onta umur 4 tahun dan seterusnya ya. Damu di Pamalaka boleh damu di Pamalaka onta karena ya jarang itu maita. Nah, selanjutnya kita ke sapi. Nah ini, jadi kalau sapi itu ya sama kayak tadi, mempiara di awal tahun, lambi di akhir tahun. Tapi harus dia isopna dia kadarna. Jadi kalau sapi itu ia wajib masaka mau lambi 30 ekor. Jadi ini sapinya 30 ekor. Dia anda pedian deh, belum, berarti belum sampai. Andai kata dia misal mempiara itu udah 2 sapi di bulan Muharram. Tepana akhir tahun malam bisa minta 30 ekor misal, andai kata ada, maka nanti wajib kita keluarkan 1 ekor sapi berumur 1 tahun ya. Muak nalambi 40 ekor, maka di akhir tahun wajib dikeluarkan 1 ekor sapi berumur 2 tahun. Berarti nanti kalau 60 ekor, berarti yang dikeluarkan apa? 2 sapi berumur 1 tahun. Kalau sampai 70 ekor, yang dikeluarkan 1 ekor sapi berumur 1 tahun, 1 ekor sapi berumur 2 tahun. Karena 30 40. Berarti kalau 80 bagi 2, 80 bagi 2 40. Berarti apa tadi 40? Sapi yang berumur 2 tahun. Berarti tidak 2 sapi yang berumur 2 tahun. Itu memang agak panjang pembahasan sampai seterusnya nanti. Ya. Kalau misal kita punya sapi sebanyak 200. Ya. 200 ini bisa dibagi 4. Berarti berapa? 5 ya? Berapa itu? 5. Nah, berarti kita mengeluarkan 5 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Begitu. Nah, ini memang agak panjang. Nah, sekarang kambing. Nah, kambing ini kalau sapi tadi muak sapi digenak 30 ekor, muak beke ia pamala atau mapasakana mau lambi 40 ekor. Ya. 40 ekor dipasungi mesa beke. Nah lambi bomi 121. Wah ini jauh ini. 40 ke 121. Jadi mau lambi bomi 121 dipasung bomi 2 ekor. Ya. Muak lambi bomi
Beketa 201 ekor, di Pasumbomi 3 ekor. Mau nalambi Beketa 400 ekor. Ya, 400 ekor. Bayangkan di Bekena 400 ekor. Yang dikeluarkan dalam 1 tahun cuma 4 ekor. Kalau sampai 500 berapa? 5. Maka setiap 100 1. Berarti kalau 500 5, 600 6. Bayangkan dari 600 dia punya kambing, dia cuma wajib mengeluarkan 6 ekor, bukan 10. Itu cuma sedikit diminta sama kita punya agama ini ya. Cuma kadang-kadang ya tosek tomak pamoga apa susaka tosek tomak ya. Yang terakhir, nah ini masalah jual beli. Nah, ini juga butuh pemikiran yang dahsyat ya. Yang di sini jual beli ya perlu dipahami ya, tomak balut dan sebagainya ya. Jadi ya zakat jual beli itu ya sama kayak tadi, dia punya nisab, dia punya haul. Jadi di akhir tahun ini tinggal nana di pamula modal anak barang barata keuntungan itu semua dihitung. Ya dihitung semua itu. Jadi nanti mau nalambi nisabna ya wajib dipasung zakatna. Jadi saya kasih contoh saja, contoh yang mudah. Ya ini contoh yang mudah saja. Misal dia Pak Balu, sangana Rahmat. Ya. Jadi ini Rahmat buka usaha kecil-kecilan. Dia punya modal 50 juta. Karena kecil-kecilan dia. Ya dia punya modal 50 juta. Mak Balu buang. Jual apa? Ya mungkin menjual baju lah. Ya dia ambil modal 50 juta, dia punya oleh 50 juta. Tapi dek Rahmat mau ni dapat gana 50 juta. Akhirnya dia pinjam uang sama Hasbi 20 juta. Berarti siapa nala modal? 70 juta. Itu dia kelola. Setelah di akhir tahun, Nabilang tanah, ternyata ia doa harta nak kelola, nak kembangkan sampai 100 juta. Sampai 100 juta. Tapi 10 juta kurang apa liang metik. Nah itu tidak diambil lagi itu ya. 10 juta sudah dikeluarkan, dipakai sama keluarganya dan sebagainya. Berarti itu tidak dihitung itu yang sudah dipakai. Ya, bagaimana kira-kira? Siapa kira-kira wajib napasun Pak Balu gina isanga Rahmat. Apa nalabingnya 100 juta perputaran dagangannya ini. Maka di situ kita tinjau. Tadi modalnya 50 juta. Tambah 20 juta sama yang juta berapa semua? 70 juta. Ada yang namanya perkembangan, yaitu yang tidak diganggu itu sebanyak 20 juta karena 10 juta tadi dipakai. Berarti 70 juta tambah 20 juta sama dengan 90. 90 tambah 10 100. Nah, maka caranya itu yang 100 juta ini diambil 10 juta. Berarti tinggal berapa? 90. Siapa gini Imranna? 20. Berarti tinggal berapa? 70. Nah, 70 ini kalau kita lihat siapa nisabna jual beli itu sama seperti emas, yaitu 62 juta. Berarti 70 juta sampai. Nah, maka dari 70 juta ini dikeluarkan sebanyak 2,5%. Nah, dipasungi 2,5%. Jadi siapa napasung? 1.750.000. Nah begitu. Ya, andai kata digena dia cuma menghasilkan uang 80 juta dikurang 20 juta berarti ada berapa? 60 juta dikurang 10 juta 50. Ini sampai apa tidak? Tidak sampai.
karena harus 62 juta. Jadi nanti sampai 62 juta baru dikeluarkan. Nah, begitu. Ya, apa ini ibu-ibu dia mau mak balu sampai 100 juta untungnya perputaran bulannya. Nah, berarti anda dia wajib masyarakat. Ini mungkin bagi yang pedagang-pedagang besar. Ya. Nah, jadi istilahnya itu modal anda senau sampai 100 juta sampai 200 juta. Dan nanti mentok ketika dikurangi yang sudah dipakai sama yang misal ada dia pinjam, nah itu nanti diambil 2,5%. Jadi memang dia zakat dia, kayaknya mau memang enak pas siap memang nih untuk bingung. Ya, dan insya Allah kalau lama-lama dipelajari, dibaca-baca, ini saya tadi tulis sendiri, ini, ya, karena saya juga bingung-bingung tadi, lama tidak pernah ngaji zakat. Nah ini ditulis di dicakar-cakar. Ya, emas, samping dan sebagainya. Jadi memang zakat itu punya pembahasan. Ya, pada intinya apa wajib untuk dipegau, wajib disang ilmunya. Jadi kita ini yang sekarang belum terjun dalam dunia berdagang, maka tidak wajib belajar zakat. Ya, yang tidak pelihara sapi tidak wajib belajar zakatnya sapi. Yang tidak pelihara kambing, ya tidak wajib belajar zakatnya kambing. Yang tidak punya hobi simpan-simpan emas, ya tidak wajib belajar zakatnya emas. Tapi dia mau niat, melok yang malim, emas deh, karena investasi. Melok yang mau piara kambing, melok yang mau piara beke, melok yang mau piara sapi, melok yang mau piara unta kalau mana malik di Arab Saudi. Tupak kepala mai langsung tiba di Panyampah. Misal ada, maka ketika dia sudah punya niat, maka di situ dia wajib belajar zakat. Ya, karena intinya di situ. Ya, haji, Anda betul wajib mengguru haji. Karena kenapa kita belum wajib haji? Kapan sudah dalam misalnya insya Allah, ya siapa di sini dipanggil haji misal Tinduk Sadia dah. Dipanggil haji ada, atau siapa saja di sini dipanggil haji, atau Puak Sudi dipanggil haji, maka di situ wajib belajar tentang haji. Yang sebelumnya tidak wajib menjadi wajib. Nah, itu karena haji itu ada kriteria bagi orang yang mampu. Beda dengan sholat, tidak semua wajib sholat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar tentang ilmu sholat, karena tidak semua wajib sholat. Beda dengan yang tadi ini masalah zakat, itu memang ya yang wajib yang memang terjun di dalam itu tadi piara beki atau makbalu. Yang tidak ya tidak wajib. Cuma tidak ada salahnya kalau kita tahu, kalaupun ternyata dia sholat makbalu, itu bisa kita tanya mau membahas di caranya. Ya tapi itu tadi bagi orang yang berdagang. Nanti ketika dinilai itu sampai 62 juta dalam 1 tahun. Jadi kalau tidak sampai 62 juta, maka tidak wajib mengeluarkan zakat berdagang. Ya, jadi itu saja pengajian kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah pertemuan depan kita akan membahas tentang puasa. Jadi ini mau kita fokuskan masalah puasa. Memuari pertama tahu dalam di bulan puasa kita bisa membawa bekal khususnya yang namanya ilmu, sehingga puasa yang kita kerjakan adalah puasa yang sah secara syariat. Betulnya apa sangat sah secara syariat, tidak wajib mengqada, dan kewajiban kita gugur. Karena jangan sampai kita menahan lapar atau menahan haus, tapi ternyata sama sekali tidak menggugurkan kita punya kewajiban. Nah, itu karena bisa jadi dia bisa ilmunya, dan sebagainya. Nah, walaupun terkadang juga dia tahu asai puasanya secara syariat, batuannya gugur kewajibannya, tapi tidak dapat pahala. Itu ada juga itu. Makanya istilahnya pembatal puasa itu ada dua. Ada yang pembatal secara syariat, ada yang pembatal secara pahala. Itu nanti insya Allah akan kita bahas.
untuk pembekalan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita semua mendapatkan syafaat daripada Nabiullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana bidinina ya Rabbana bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadla wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulina wa bi kulli sulim صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saja. Tidak sampai ke jam yang tipis-tipis bagi-bagi. Nah, Rahmat, kalah. Ya bagi. Ya, silakan dibagi.